Kalau misalnya ada pendataan itu jangan beranggapan nanti akan ada bantuan atau pajaknya nanti akan naik yang gitu ya belum apa-apa kan. Nah, jangan punya mindset negatif. Bagaimana data-data yang ada di sini, penduduknya, ya petaninya. Kopi. Apalagi kan barusan ya sudah mulai toh. Sudah mulai. Ini ya itu kan berkat kita juga hadir di situ ya. Contoh kecil misalkan kita ingin menurunkan angka kemiskinan, menurunkan angka pengangguran, kita harus mengetahui data. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Pojok Podcast Sidomulyo, yang selalu mengabari terkait dengan semua hal yang ada di Desa Sidomulyo, baik itu terkait informasi pelayanan, ataupun bisa jadi potensi desa, informasi lainnya lah gitu. Dan hari ini, lagi-lagi kita kedatangan tamu yang spesial. Kalau kemarin kita ngomong bareng tukang sidang, yaitu Bapak dari Komisi Informasi, dan sekarang kita ngobrol langsung bersama Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, yaitu bersama Bapak Tri Herwandi. Gimana kabarnya Pak Tri? Alhamdulillah baik, sehat selalu. Selain Pak Tri juga ada Mas Kades ini. Gimana Mas Kades? Alhamdulillah baik. Ini para pentolan-pentolan di lembaganya masing-masing ini Pak Tri. Pak Tri sebagai Kepala BPS Kabupaten Jember, sudah berapa lama Pak Tri di Jember? Ya, saya di Jember kurang lebih sudah 3 tahun. 3 tahun. Sudah 3 tahun. Berarti sejak tahun 2022. Berarti hampir sama Mas Kades ini 21. Tas dulu nih. Lama Tapi ya? lama pensiunnya. Oh ya. Kalau Pak Tri? Oh, ini sudah menghitung hari. Ada lagunya itu menghitung hari. Gimana Pak? Menghitung hari. Berarti Pak Tri sudah mau hampir. Ya, memang sudah waktunya untuk bertobat. Sudah berapa lama di BPS ini? Ya, kalau di BPS-nya sih secara keseluruhan sudah 31. 31. Oh, seusia tahun. desa kita. Oh, gitu ya? Ya, 94 berarti ya? 94, ya. ya. Perlu disyukuri bersama nih. Kempengan Baru kemarin. Baru kemarin satu tahun. Iya. Tahun gitu. Mirip ulang tahun saya sebelumnya. Ya, 94. September. Berarti Pak Tri sudah melintas beberapa kabupaten ini. Iya, saya BPS mana saja? melintasi pertama saya di Situbondo ya, kemudian pindah ke Surabaya di BPS provinsi, terus pindah lagi ke Bali. Ke Bali itu 5 tahun ya, kemudian ke Bondowoso, terus Banyuwangi, baru ke Jember. Baru terakhir Jember. Terakhir ini pas Penutup. Husnul Khotimah. penutup cerita. Ya, Husnul Khotimah. Tapi bukan yang langsung di bahaya itu. Bahaya. Masih bertobat dulu lah. Ya. Baik Pak Tri, ngomong-ngomong terkait dengan BPS nih. BPS. Kalau orang taunya masyarakat desa itu, oh BPS ini tukang sensus ini. Sensus. Ya. Gimana Pak Tri? Ya, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah sayang, pasti sering ke BPS. Gitu. Ya, jadi memang BPS itu seringkali identik dengan data, gitu ya. Di mana tugas BPS adalah mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan juga menganalisa data. Nah, jadi kaitannya dengan desa, gitu ya. Nah, memang harusnya desa itu juga by data, gitu ya. Artinya dalam melaksanakan pembangunan desanya berdasarkan data. Nah, bagaimana data itu diperolehnya? Tidak ujuk-ujuk langsung datanya tahu ada, gitu ya. Nah, ini yang perlu kita lakukan standarisasi, gitu. Oh berarti ini ya BPS juga mendukung terkait dengan data-data untuk perencanaan pembangunan desa dan sebagainya. Betul, ya. Memang BPS ini membantu desa, ya tidak hanya kecamatan juga kabupaten juga, ya bahwa dengan Perpres 39 terkait dengan
SDI, Satu Data Indonesia. Maka kalau di desa itu kita kenal sekarang SDDI, Satu Data Desa Indonesia. Oh, itu berlaku nasional. Iya, berlaku nasional. Maka itu Data Desa Indonesia. sepanjang semua program pembangunan itu by data yang akurat, insya Allah nanti bisa mencapai goalnya, akan mencapai tujuannya. Ya, kalaupun melenceng-melenceng ya mungkin masih dalam skala toleransi. Gitu, ya. Benar. Jadi teman-teman warga Desa Sidomulyo, berarti benar BPS ini tukang sensus berarti di sini desa. Tukang sensus ini selama ini yang melakukan sensus itu berarti anak buahnya Pak Tri itu. Tapi bukan berarti sensus itu mau disuntik ya seperti Pak Mas Kades ya. Nah, jadi sensus itu kan apa namanya melakukan wawancara ya, pendataan ke masyarakat itu secara lengkap, artinya didatangi semua. Tapi kan tidak mungkin melakukan sensus tiap tahun gitu karena kan butuh waktu, butuh tenaga, Butuh yang anggaran. banyak, butuh anggaran. Gitu. Baik, ini saya cuma mau mengulik terkait dengan BPS untuk apa namanya pada masyarakat itu apa. Dan sekarang kita bahas terkait dengan lebih detail lagi terkait dengan program BPS yang ada di desa kita. Namanya itu Desa Desa cantik, ya. atau Desa Cinta Statistik. Tapi juga desanya kayaknya juga cantik ya. Cantik, Karena- keluar dalam cantik. Iya, karena pegawainya juga cantik-cantik. Oh, gak ada yang ganteng berarti. Gak ada desa ganteng. Desa ganteng. Saya bisa ganteng dan cantik. Desa cantik di Sidomulyo ini, alhamdulillah tahun ini kita ya Pak Tri di Jember itu ya. Di Jember Sidomulyo menjadi desa cantik binaan satu-satunya binaan BPS di tahun ini gitu. Apa saja yang sudah dilakukan Pak Tri untuk desa Sidomulyo terkait dengan desa cantik ini? Memang desa Sidomulyo ini bagi kami itu sangat menginspirasi, utamanya dari potensinya. Potensi yang wilayahnya sejuk ya. Apalagi kalau masuk ke kantor desa itu kan melewati pepohonan pinus ya. Pinus. Ya, di bawahnya ada kafe. Di sebelahnya lagi ada peternakan raja domba gitu ya. Kayaknya lengkap sebetulnya di sini. Rugi kalau tidak bisa mengoptimalkan apa yang dimiliki potensi di desa Sidomulyo. Nah, berangkat dari situ sebetulnya kita bisa mengambil fokus-fokus dari apa yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Misalnya tadi potensi selain peternakan, tadi ada yang paling wah di sini kan kopi ya. Kopi. Karena masuk ke sini itu kanan kiri kita lihat kopi di mana-mana ya. Dan kalau tidak sempat minum kopi itu artinya ya belum lengkap. Termasuk di meja ini. Iya, Bu. Kopi. Kopi. Pelanggaran. Itu ya. Nah, kemudian sebetulnya juga kalau kita ke dalam gitu ya. Berarti ini banyak orang yang nanam kopi, banyak petani kopi. Seberapa besar kontribusinya terhadap kesejahteraan petani ya. Ataupun mungkin tidak semuanya petani ya. Nah, bagaimana yang apakah sudah merasakan juga mungkin punya lahan kopi gitu ya atau industrinya. Nah, ini kan kalau digali itu bisa memberikan contoh bahwa di sini ini potensi yang tersembunyi ya. Nah, Kalau menyebutnya kopi itu kan warnanya hitam ya. Hitam apa hijau? kalau yang roast beef pasti hitam. Kalau sudah diolah. Ya, artinya kalau biji kopi ini kalau kita kembangkan itu jadi emas kan. Mas hijau. Hijau kan? Mas hijau. Tapi kalau saya lebih senang emas hitam. Mas hijau. Karena kalau kopi Disangrai. disangrai itu warnanya hitam. Di roasting. Ya, itu ya. Jadi sangat menginspirasi ketika kita berada di Sidomulyo. Tinggal bagaimana data-data yang ada di sini, penduduknya, ya, petaninya. Petaninya ada berapa? Khususnya petani kopi ada berapa per dusun gitu ya. Dengan mengetahui semua data yang berhubungan dengan potensi tadi, mau dibawa kemana itu mungkin nanti bisa akan lebih spesifik ya. Jadi tingkat kesejahteraan petaninya itu bisa ditingkatkan terus. Apalagi kalau orientasinya sudah ekspor. Nah, apalagi kan barusan ya sudah mulai toh. Sudah Sudah mulai. Sidomulyo ini
Ya itu kan berkat kita juga hadir di situ. Ya. Nah, ini lagi pertanyaan ke Mas Kades ini. Apalagi pernah ke Cina. Oh. Cina. Ni hao. Ini house. Saya tahunya I Ol San Seu. Nah, 1, 2, 3. Saya tahunya nih house. Haji Samsu. Ini coba saya beralih ke Mas Kades ini terkait dengan adanya program Desa Cantik ini. Mungkin apa dampak atau manfaat yang sudah dirasakan Desa Sidomulyo dengan adanya program Desa Cantik ini, gitu, Mas Kades? Jadi Desa Cantik ini bagi saya menjadi instrumen penting, terutama dalam rangka mencapai program-program yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa, dalam hal ini RPJMDes, kemudian visi misi, itu berangkatnya harus dimulai dari data. Contoh kecil, misalkan kita ingin menurunkan angka kemiskinan, menurunkan angka pengangguran, kita harus mengetahui data. Dan data itu harus betul-betul valid. Jadi misalkan kita pengen tahu dan kita pengen mengentaskan kemiskinan di Desa Sidomulyo. Jadi misalkan kita ingin menurunkan sekian persen, maka kita harus mengetahui data pra dan sesudah. Jadi sebelum dan sesudah kita harus mengetahui. Ini pentingnya dari statistik. Kemudian untuk menekan angka kemiskinan, maka harus dikorelasikan dengan potensi alam, potensi sumber daya yang ada di Desa Sidomulyo. Lagi-lagi berkaitan juga dengan data. Nah, satu contoh kecil misalkan instrumen Desa Cantik ini kemarin telah benar-benar dibantu oleh BPS Jember, oleh Bapak Tri dan kawan-kawan dan tim. Alhamdulillah memang berdampak positif terhadap kemajuan industri pertanian, lebih-lebih di pertanian kopi. Sehingga kemarin termasuk hostnya ini sudah kami utus ke Cina ya. Padahal kita belum tentu ke sana. Belum. Ke Wuhan. Undang Naning. Naning. Tempatnya COVID dulu bukan ya? Bukan. Bawa COVID. Jadi kita utus ke China ASEAN Expo untuk mengikuti pagelaran pameran kopi internasional, sehingga kopi kita betul-betul masuk di pasar global, yaitu pasar ekspor. Lagi-lagi berbicara data, setiap kali bayar pasti mempertanyakan kualitas dan juga kuantitas produk. Jadi misalkan di desa, di kopimu ini katanya bayar, kopimu ini seberapa sih kualitasnya, seberapa besar sih produksinya setiap tahun. Nah, kalau ngomong bicara kuantitas, kita bicara data. Kalau ngomong data, kita harus turun lagi ke masing-masing petani. Kamu satu orang petani ngelola berapa hektar lahan, 1 hektar menghasilkan berapa kopi, berapa yang cherry, berapa yang green bean. Nah, itu lagi-lagi mencari ke data. Sehingga bagi saya Desa Cantik ini sangat berdampak positif terhadap kemajuan desa dan juga kaitan dengan kemakmuran masyarakat di bidang perekonomian. Jadi harapan saya Desa Cantik ini betul bisa terwujud tidak hanya di Desa Sidomulyo, tapi di desa lainnya yang lain. Ya, memang betul. Gitu. Harapannya bisa ketuk tular. Gitu, Pak Karena Tri. tenaga kami juga untuk melakukan pembinaan kan terbatas. Betul. Jadi dengan ketuk tular atau mereka belajar sendiri datang ke sini. Betul. Nah, itu bisa mempercepat pembangunan desa yang ada di masa depan. Bahkan ada pepatah itu begini. Barang siapa ingin menguasai dunia, maka kuasailah informasi. Nah, ya data ini informasi. Data. Setuju. Tapi kalau belum ada kopinya, kopi enggak. Kopinya di kafe. Oh ya, nanti habis ini kita ke sana ya. Berarti ini ya Mas Guys, ada perbedaan antara sebelum ada Desa Cantik dan setelah ada Oh Desa iya, Cantik. sangat berdampak. Buktinya kemarin kita bisa mengetahui, Pak Tri. Kita ini baru tahu, Pak. Setelah betul-betul kita data berdasarkan instrumen yang BPS berikan kepada kami, kita tahu, oh ternyata kopi kita ini bisa 5.000 ton, Pak. Per tahun. Dan banyak masyarakat tidak mengetahui. Dan setelah kita publis ke masyarakat pada bangga. Oh ternyata kita ini penghasil kopi robusta terbesar. Dan terbaik Terbaik di Jember dan juga Jawa Timur.
Oke, setuju. Setuju ya? Setuju ya? Tapi kalau belum ada kopinya, ya, kurang sedikit. Ini Pak Ben nyindir terus ini. Iya, baik. Berarti ini sudah dirasakan oleh Sidomulyo terkait dengan adanya Desa Cantik setelah dan sebelumnya ada Desa Cantik gitu. Ya. Karena Desa Cantik ini binaannya BPS ini membina, ada tim ya, ada tim Ya, ada tim di desa yang memang difokuskan untuk mengelola data tersebut ataupun mendata lah gitu, namanya agen statistik. agen statistik yang ada di desa. Ya, kalau di kami itu pembina desa cantiknya. Ada Bu Rizky yang kalau di Kabupaten itu. Benar, karena yang selama ini komunikasi dengan agen itu selalu Bu Rizky. Dan kebetulan Desa Sidomulyo ini untuk tahun ini karena mewakili Jember satu-satunya ya, anggaplah ini yang terbaik di Jember ya di tahun ini. Nah, selanjutnya di tingkat Jawa Timur ini kan masuk 10 besar ya. Dan dari 10 besar ini sudah masuk di 3 besar kita itu. Ya, tinggal betul-betul bersaing dengan tetangga sebelah gitu ya. Ya kembali lagi memang ada penilaian-penilaian yang khusus yang mungkin dari sisi kemanfaatan, ya, konsisten dari apa yang kita kita jalani bersama gitu ya. Tapi menurut hemat saya di Sidomulyo ini sudah langganan juara. Langganan juara. Masya Allah. Ini sudah ya, biasa lah. Iya. Desa juara. Desa juara. Desa Tapi jangan juara. berhenti di situ. Ya, siap. Dan saya berharap Kalah juga pernah kok, Bang. Kalah pernah kok. Kalah juara terus kok. Kalah juga pernah kok. kalau Aduh. kalah dan menang sih biasa. Ya, tidak ada masalah. Tapi kalau juara terus ini kan ini kan harus berbagi kan ya, kan harus bersedekah. Ya. Yang penting adalah bagaimana bisa menjaga kesinambungan agen statistik tadi ya. Nanti pindah tidak hanya kopi, mungkin kemana lagi ya. Karena kita akan menyentuh seluruh sektoral yang terkait dengan mata pencarian masyarakat di sana. Benar. Itu yang menjalankan di desa, ada namanya agen statistik itu yang diisi oleh teman-teman dari desa, ada Mas Doni, ada Mbak Rini sama Mbak Linda, itu yang menjalankan agen statistik di desa gitu. Ada Mbak Tes juga itu. Ya. Mungkin pendidikan maksudnya pendidikan untuk mengawal supaya ada generasi berikutnya. Nah, Itu juga perlu agen statistik yang terus berembrio gitu ya. Mungkin masyarakat setelah didata itu kan bisa kita petakan ya. Oh, yang SMA ada berapa, yang mahasiswa ada berapa, yang sudah lulus ada berapa. Nah, itu kan juga potensi sumber daya. Nah, nanti juga di sini kan pasti ada yang pensiun gitu ya. Nah, generasi khususnya dari Sidomulyo ini bisa ngambil peran di situ. Saya yakin akan tambah besar Sidomulyo ini. Amin. Harus berkelanjutan berarti. Jadi Desa Cantik ini tidak hanya bergerak di bidang pendataan kopi tok. Nanti bidang lain wajib ini ya. Kalau kita lihat sepintas di sini Gimana? ada mall desa. Ada mall desa. Di sana ada pojok Desa Cantik. Sama pojoknya di sini. Iya, ini pojok podcast. Memang sama-sama pojok. Iya, Ya? pojok. Sama-sama pojok. Berarti ada dua pojok yang Dua pojok. Pojok baca. Oh, pojok baca. Nanti Oke. untuk literasi. Pojok kopinya di mana? Pojok UMKM nanti. Di sana ya. Nanti kita buat. Jadi ngopinya nunggu di pojoknya selesai. Iya. Pojok Yang kopi. penting ada kopi. Ya. Pojok kopi. Ya, mungkin begitu Pak Tri terkait pembahasan pada hari ini. Dan terakhir yang ingin saya minta dari Mas Kadas dan juga Pak Tri, pesan dan kesannya untuk masyarakat yang menonton podcast ini yang berkenaan dengan pendataan atau data, bukan hanya Desa Cantik nggak apa-apa, yang lain, karena di Sidomulyo itu banyak pendataan Pak Tri. Terutama kalau orang di data itu pasti dia ngiranya, bakal ada bantuan. Sehingga saya memberi jawaban itu yang, iyalah saya nggak punya kebun, saya ini sebarang. Gitu. Kesan pesannya Pak Tri? Ya, pesan saya kepada masyarakat seluruhnya, ya, khususnya di Sidomulyo, kalau misalnya ada pendataan itu jangan beranggapan nanti akan ada bantuan atau pajaknya nanti akan naik, yang gitu ya belum apa-apa kan. Nah, jangan punya mindset negatif. Ya, dibalik sekarang harus mindsetnya harus positif. Nah, nanti
yang penting masyarakat ini diberi kesempatan untuk ayo mau dibawa kemana desa ini, ya. Jadi kita pelajari, selain kebunnya sudah kuat ya kopi, ya mungkin nanti UMKM yang lain, ya, atau barangkali juga pertanian yang lain selain kopi, ya. Mungkin Ada apa ya? peternakan, Ada peternakan, kelapa, kelapa. kelapa ada, Kelapa banyak, ada. banyak, Nah, itu kan, padi. ya. Jadi untuk mesejahterakan masyarakat atau kemakmuran di Sidomulyo ini, kita lagi-lagi potensi-potensi yang lain. Nah, ini perlu kesinambungan agen statistik tadi ya untuk bisa mengawal pendataan berikutnya. Siap. Semoga berkelanjutan ya. Siap. Nah, itu berkelanjutannya ini yang penting. Karena kalau nggak berlanjut berhenti hanya sampai di situ, percuma. Ya, maka nanti di BPS juga akan melihat keberlanjutan Sidomulyo ini masih diteropong. Diteropong ya. Nanti kalau misalnya sukses masih bisa mewujudkan tujuan-tujuan yang lain, pasti nanti juga akan mendapatkan kejuaraan lagi karena akan dilihat kesinambungannya. Amin. Oke, terima kasih Patri kesan-pesannya. Sekarang Mas Kadis terkait dengan adanya desa ini, mungkin ada yang disampaikan ke masyarakat. Baik, jadi alhamdulillah masyarakat Desa Sidomulyo, pemerintah Desa Sidomulyo hari ini dipercaya oleh BPS Jember untuk mewakili Kabupaten Jember dalam ajang lomba desa cantik, desa cinta statistik. Ini semoga berdampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat dalam rangka juga untuk menurunkan angka kemiskinan di desa kita. Dan kami pun berharap doa dari panjenengan semua, dari warga masyarakat Desa Sidomulyo untuk terus mengawal, mensupport kami, pemerintah Desa Sidomulyo, sehingga desa ini bisa betul-betul mewujudkan visi misinya, yaitu maju desanya, bahagia warganya. Yang namanya bahagia ini ukuran yang paling Tinggi. paling tinggi. Karena bahagia bagi kami itu adalah di atas kesejahteraan. Setuju. Ya, karena banyak orang sejahtera namun tidak bahagia. Ya. Contoh, ada orang kaya cuman tidak bisa makan nasi putih, nggak bisa makan sate. Ini kan tidak bahagia, Pak. Jadi yang kita harapkan adalah mewujudkan Sidomulyo yang maju desanya, Bahagia warganya. Lebih seru nih kalau kita ke tempat ngopi. Oke. Lebih seru ya. ke kafe lagi. Soalnya nahan. Ingin ngopi. Ngantuk juga mungkin. Kalau kopi masih beans ada. Masih biji ya. Jangan kalau itu gigi udah rontok. Oke, mungkin itu saja terkait dengan pembahasan kita pada hari ini. Ada Pak Tri, ada Mas Kadis juga. Ya, kita membahas terkait dengan apa itu BPS, per BPS desa, lalu sampai ke desa cantik yang ada di Desa Sidomulyo ini. Alhamdulillah kita sudah mengumpulkan data itu, kita sudah punya data terkait dengan berapa jumlah petani kopi yang ada di Sidomulyo per dusun, bahkan per RT RW gitu ya. Terus berapa jumlah kopi yang dihasilkan dalam 1 tahun, terus dipasarkan kemana saja gitu, kita sudah punya semuanya. Jadi teman-teman kalau misal butuh data itu bisa diakses melalui media sosial kami, itu ada di website ya, ada di website Sidomulyo, ada PPID ada, dan bahkan bisa, saya tidak bosan menyampaikan kepada warga, bahkan bisa meminta seluruh data, salah satunya terkait dengan data kopi ini melalui call center gitu ya. Itu saja mungkin Pak Tri untuk hari ini Mas Kadis ya, cukupkan hari ini. Terakhir dari kami, selamat menonton, dan jika ada rekomendasi narasumber lah untuk next podcast, silakan langsung komen atau sampaikan melalui call center. Maju desanya, bahagia warganya. Terima kasih.